Merdeka, Indonesia, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Bapak Ibu Saudara, saya Henry Tandianta ya. Kita akan ini part 2 ya. Kembali ke Pancasila, back to Pancasila part 2. Bapak Ibu Saudara, kemarin part 1 tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada yang nanya ke saya ya. Begini Bapak Ibu Saudara, dari soal Bhinneka Tunggal Ika, kalau masalah suku nggak ada kendala, suku, ras nggak ada kendala, golongan nggak ada kendala. Masalah Bhinneka Tunggal Ika itu yang masih terkendala adalah masalah agama. Ya, jangan jadi kepala sekolah. Soalnya dia beragama itu. Jangan jadi ketua RT, dia beragama itu. Jangan jadi pejabat, jangan diangkat dia beragama itu. Jadi masalah Bhinneka Tunggal Ika itu yang belum clear adalah masalah agama. Bagaimana solusinya? Kalau Henry Tandianta bisa memberikan solusi sederhana, misalnya selamat siang yang di part 1 ya. Selamat siang, jangan memakai atribut agama pada jam kerja dan pada hari kerja. Maka Henry Tandianta yang sama pasti bisa memberi solusi. Bagaimana masalah Bhinneka Tunggal Ika, soal agama ini yang masih terkendala ini menjadi clear. Ya, harus melibatkan Kementerian Agama. Dialog Pak ya, dialog, kita harus dialog. Detailnya seperti apa ya bisa kita bicarakan ya. Ada nomor WA saya yang bisa dihubungi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita memasuki part 2 yaitu back to Pancasila part 2. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sengaja saya tidak membicarakan lambang ya. Sila pertama lambangnya apa Pak Tede? Bintang misalnya ya. Sila kedua rantai lingkaran rantai itu. Saya tidak membicarakan soalnya nanti ada pohon beringin dan kepala banteng. Ya. Nanti ndak tendensius. Jadi saya silanya saja kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu apa sih Pak? Yaitu memanusiakan manusia. Jumlah penduduk Indonesia ada berapa ya? 273 juta jiwa kurang lebih. Kalah dengan Amerika 300-an ya, 300 juta. Kemudian India itu 1,3 miliar loh. Cina itu 1,4 hampir 1,5 miliar. Jadi Cina itu penduduknya 5 kali Indonesia. Kalau bicara memanusiakan manusia, kemanusiaan, saya nggak ngebayangin Pak, kalau penduduk Indonesia miliaran. Ya, makanya penting banget yang namanya kemanusiaan ini, memanusiakan manusia Indonesia. Kalau soal kewajiban jangan ditanya, rakyat ini paling oke, paling setia menjalankan kewajiban, suruh bayar pajak oke. Kadang-kadang dipersulit, kadang-kadang segala macam lah. Ya. Ya. Semua orang tersangkut dengan pajak tuh, punya motor pajak. Apalagi ya dan sebagainya lah. Ada banyak punya rumah, punya tanah dan lain sebagainya. Sebagai kewajibannya rakyat sudah dijalankan karena tidak harus dijalankan. Yang menjadi masalah haknya rakyat, kemanusiaannya ya, yang tentu saya akan menyoroti ini. Kita tidak sedang belajar P4 ya, apa itu pengamalan Pancasila. Kita tidak sedang belajar itu, tapi saya menyoroti hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat saja. Satu adalah hak untuk hidup tinggal di Indonesia ya Bapak Ibu Saudara. Kalau di negara maju ada yang namanya kartu jaminan sosial. Itu kalau tidak berbuat kriminal maka dia akan dijamin. Jadi kalau ada di Amerika ada gelandangan ya,
yang mungutin botol, mungutin aqua botol bekas atau galon bekas, ya, lalu stres ngomong ke mobil merah misalnya seperti itu, gelandangan seperti itu di sana pasti bermasalah, ya, pasti bermasalah ya. Entah kriminal, entah overstay ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia warga baik-baik ya di negara maju, dia mendapat jaminan sosial itu hak untuk hidup tercukupi, hanya untuk hidup loh Bapak Ibu Saudara. Oke, Indonesia belum mampu untuk itu ya. Saya mau menyoroti yang pertama yang sangat mendasar adalah hak untuk makan dan kesehatan, Pak. Kita sudah melakukan dengan BLT. Oke, sudah bagus ya. Nanti makin diperbaiki BLT ya. BLT yang ini naik, ada bantuan langsung tunai dan lain sebagainya ya. Walaupun itu ya sudahlah ya. Ada dikorupsi ya BLT. Ya, ada juga. Saya mau menyoroti setelah dapat hak makan nih, orang yang tidak mampu, orang yang ini ya itu diberi hak untuk sesuai kemanusiaan ya. Saya akan soroti tentang kesehatan yang disebut BPJS Pak ya, BPJS ya. Saya sih usul Pak itu iurannya 0 saja Pak, jangan ada bayar BPJS. Saya punya klinik Pak, saya punya klinik fase pertama BPJS ya, klinik Pratama. Lalu di dalam klinik Pratama ini kita sebagai fasilitas kesehatan ke-1 dong, fas ke-1. Sudah masuk di saya itu daftarnya fas ke-1 itu sekitar 7.000 orang. Saya dibayar oleh BPJS bukan berdasar berapa orang yang berobat, tetapi berdasar list itu. 7.000 kali berapa? Satu orang. Setengah harganya rokok, Pak. Jadi BPJS membayar ke saya sebagai klinik Pratama itu bukan berdasar berapa orang yang berobat, Pak, tapi berapa daftarnya. 7.000 ya udah 7.000 kali setengah harga rokok. Dia nggak peduli berapa orang yang berobat. Ya, saya kan daftarnya 7.000, mau yang berobat 2.000 kek, padahal mana ada orang berobat biayanya setengah harga rokok, mana ada. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Ini masalah kesehatan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Belum nanti kita cerita di sana. Aduh ya, BPJS ya begitu itunya ya. Itu jadi saya minta ya betul-betul tidak ada iuran. Orang cukup bawa KTP, you know, dimanapun dia ya, kalau tidak darurat ya di lingkungan tempat dia ada ya. Tapi kalau darurat lagi perjalanan kemana-mana harus diterima tanpa lihat apa dia iuran, dia ada BPJS semua dapat. Begitu Pak ya. Soalnya ya mohon maaf ya, BPJS yang sekarang itu mohon maaf ya, dicek ulang deh apakah itu memanusiakan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya, kami mengobati satu orang itu ya pasti 75.000 lah Pak ya, meriksa seorang itu 75.000. Dari BPJS nggak peduli ada berapa jumlah yang sebulan ini, pokoknya yang terdaftar berobat nggak berobat kali setengah harga rokok. Ya, sudah. Ya ini info saja, mungkin kaget ini para pejabat, kaget ini pasti seperti ini, tapi itulah fakta. Ya kali sekian banyak klinik Pratama, fasilitas kesehatan dan puskesmas. Ya, Bapak kalikan saja ya penduduk Indonesia yang terjangkau dalam BPJS ya, seperti itu. Makanya kita ngikut seperti negara-negara maju, tidak ada iuran kesehatan, tetapi kesehatan itu masalah yang sangat penting, jadi itu betul-betul free ya. Oke. Itu yang pertama, hak untuk makan udah dapat BLT ya toh. Ya, lalu BPJS minta gratisan ya Pak, BPJS ya. Kemudian yang ketiga tentang yang namanya dana hibah. Bahasa kerennya adalah company social responsibility, CSR ya. Itu Pak dari luar negeri, saking luar negeri itu kan
CSR itu begitu tertib ya. Setiap perusahaan punya kewajiban tertentu, company social responsibility. Tapi di sini Pak, di sini CSR itu kong kali kong Pak, disebut dana hibah ya. Dia pakai orang sendiri, suruh bikin yayasan lalu untuk sosial begitu, muter-muter di tempat sendiri ya. Sedangkan dana hibah yang dari luar negeri yang jumlahnya triliunan itu, faktanya dikorupsi. Betul apa betul? Ya. CSR Pak, itu kalau dikelola dengan benar itu untuk kemanusiaan di Indonesia luar biasa. Nanti bekerja sama dengan Kementerian Sosial Pak, ya. Kementerian Sosial lebih banyak nanti ke arah yang bencana seperti itu. Tetapi yang kemanusiaan non bencana, misalnya pengobatan gratis, gizi buruk diperbaiki, itu banyak memakai dana CSR ya. Ada orang hernia, ada orang katarak, itu kita bisa lakukan itu. Dan itu kami lakukan ya. Yayasan kami melakukan hernia, melakukan pengobatan itu setiap minggu antara 5 sampai 10 pasien hernia, katarak, bibir sumbing ya. Itu pakai dana apa? Dana CSR ya, CSR dari perusahaan-perusahaan ya. Ya, tetapi CSR dari luar negeri itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang kita memanusiakan setidak-tidaknya dari 3 itu ya. Belum nanti kita bicara supaya hak hidup itu diratakan ya. Bahan bakar di Papua sudah sama dengan di Pulau Jawa. Itu kan baru bahan bakar Pak. Bagaimana dengan bakso nih contoh. Bakso itu di Papua 5 kali lipat dari di sini. Mestinya dipikirkan yang namanya bulog. Bulog itu harus ada cold storage-nya. Harus ada cold storage-nya. Semua bakso disimpan dulu di pendingin semua. Semua yang ada kehidupan masyarakat itu. Cold storage-nya harus super besar untuk wilayah tertentu. Supaya beda ya beda, tapi tidak 5 kali lipat gitu loh. Ya, beda ya beda, oke. Misalnya yang perlu cold storage ya, atau daging, terus apalagi ya barang-barang yang perlu cold storage ya. Ya, itu harusnya pemerataan ya, kemanusiaan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, itu hal-hal tentang kemanusiaan ya memang ini perlu direnungkan ya. Direnungkan next tayangan kita tentang sila ketiga ya. Saya tidak membahas tentang lambang soalnya udah ada pohon beringinnya. Nggak enak, nanti nomor 4 ada kepala banteng. Ya. Baik, demikian menjadi renungan kita bersama. Back to Pancasila. Kita kembali ke Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab ya loh. Penduduk kita masih kalah dengan Amerika, masih kalah dengan India dan Cina yang 5 kali lipat dari penduduk Indonesia. Ya, kita harus siap-siap untuk itu. Kalau penduduknya makin banyak, kemanusiaan adil beradabnya gimana ini? Ya, ya. Baik, demikian tayangan dari saya. Ya, saya Henry Tandianta. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati, merdeka.